Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Markus 5 ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, sekalipun usaha kerasnya selama ini menemui jalan buntu, tapi perempuan itu tidak patah arang. Begitu mendengar Kristus sedang lewat, perempuan itu pun tidak menyanyiakan kesempatan itu. Sekalipun fisiknya lemah dan Kristus sedang dikelilingi oleh kerumunan orang banyak, perempuan itu terus berusaha menjamah jubah Yesus. Dengan penuh iman, perempuan itu berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan mujizat terjadi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini dahsyat saudara. Saudara, dalam kisah-kisah yang lain, Kristus biasanya menyembuhkan orang dengan perkataannya atau melakukan penumpangan tangan atau jamahan tangannya. Tapi perempuan ini mengalami kesembuhan hanya dengan perantaraan jubah Yesus. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini membuktikan bahwa iman yang luar biasa dipunyai olehnya. Ada tertulis Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Artinya, jika Tuhan tidak berkenan terhadap seseorang, tidak mungkin dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya bagi orang tersebut. Berkatalah Tuhan kepada perempuan itu dalam Markus 5 ayat yang ke-34, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, tanpa iman kita tidak akan mengalami, tidak akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat seperti yang terjadi atas penduduk Nazaret. Sekalipun telah mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakit dan melakukan banyak mujizat, orang-orang Nazaret tidak mempercayai Tuhan dan menganggap bahwa Kristus tidak lebih dari anak tukang kayu saja. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan Kristus di situ. Matius 13 ayat 57 dan 58. Saudara, Kristus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret bukan karena Dia tidak sanggup, tapi karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan itulah yang menjadi penghalang untuk mengalami pertolongan Tuhan. Ingatlah, iman yang teguh adalah pintu kepada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyatakan bahwa hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dalam segala hal, hanya Engkau tempat kami berharap. Tuhan Yesus, kami bukan hanya percaya karena ingin memperoleh atau mendapatkan apa yang kami inginkan, tapi kami percaya karena hari-hari yang telah kami lalui, bahkan sampai saat ini ketika kami mendengarkan firman Allah, karena kami mengalami Engkau, mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, menjadi doa dan pujian serta pengakuan kami bahwa karena kemurahan Tuhan, maka kami dapat menikmati hari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Memang langit tidak selalu cerah, karena terkadang ada awan yang tebal dalam cerita hidup kami. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa kepercayaan kepada Tuhanlah yang membuat kami tetap mengalami pertolongan Tuhan. Iman yang teguh adalah pintu kepada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih dan kemurahan
daripada Tuhan. Semua hormat, pujian, syukur, keagungan hanya bagi Allah yang hidup. Meterikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.